ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat yang paling awal dan harusnya kita selalu memulai setiap pembicaraan kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Dialah yang memudahkan untuk kita semua segala jalan, dan dia pula yang memberi taufik kepada kita untuk mencocoki apa yang dengannya kita dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari pengamalan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Saya berterima kasih kepada jajaran Fakultas Sains dan Teknologi atas kesempatan yang telah diberikan Pak Prof. Dr. Muhammad Khalifah, Pak Dekan, juga Pak Faisal, Ketua Jurusan, dan seluruh dosen-dosen yang hadir, serta seluruh jajaran. Semoga Allah memberikan pahala yang besar dan menjadikan pertemuan ini masuk ke dalam timbangan kebaikan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan dapat pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kita cuman dapat memfasilitasi, menjadi orang yang menunjukkan jalan, menyiapkan ruang. Kalau terjadi kebaikan di situ, ada yang beramal dengan kebaikan, maka kita juga akan mewarisi dari kebaikan itu hingga hari kiamat, insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya, melipat gandakan pahala. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa yang telah hadir di acara ini. Demikian pula teman-teman pelajar dari berbagai sekolah, karena saya lihat juga hadir di sini dari pelajar-pelajar di tingkatan SMA dan setara dengannya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di program ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua di dalam mempelajari dari tema kajian kita di pagi hari ini, dan menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita berbuah dengan amalan salih, menjadi sebab untuk kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan alhamdulillah, saya juga sangat bersyukur kepada Allah diberi kesempatan ini lahan kebaikan juga, khususnya di bulan Ramadan. Ya, kita kajiannya di tafsir Al-Qur'an. Ya, dari Al-Quran kita membaca, selalu berusaha untuk menghatamkannya, kemudian kita juga mempelajarinya. Maka di kondisi apapun, dari manapun kita bergerak, temanya dari Al-Quran kepada Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebaikan yang patut kita syukuri. Dan tema pembahasan kita di pagi hari ini seputar surah Yusuf. Nah, ini sebenarnya tema dipilihkan terasa agak berat bagi saya, ya, karena selain daripada surah ini jumlah ayatnya lumayan banyak, 111 ayat, dan kandungan dari surah ini juga Masya Allah sangat luas sekali. Sampai Ibnu Al-Qayyim menyebutkan di dalam surah ini lebih dari 1000 faidah. Dan sebagian penulis belakangan menulis 3 jilid buku merangkai
sekitar 1.200 manfaat pelajaran yang dipetik dari surah Yusuf ini. Iya, itu dari berbagai sudut dan sisinya. Itu pun saya baca pembahasannya, dan di pertemuan ini ada hal-hal yang saya sampaikan mungkin dan tidak ada di buku itu. Ada di sumber-sumber yang lainnya. Jadi maksudnya bahwa pembahasan surah Yusuf ini pembahasan yang luar biasa. Pembahasan yang besar. Hanya saja mungkin karena melihat audiens yang hadir, kebanyakannya para mahasiswa dan pelajar, maka saya akan memberikan fokus tema pembahasan pada hal yang mencocoki. Ya, mungkin untuk ringkasnya, saya ada 10 tema pembahasan untuk kita mentadabburi surah Yusuf ini. Tentunya saya nggak bisa menafsirkan ayat per ayat dari surah ini, karena di dalam penafsiran juga ilmu tafsir dimaklumi orang yang berbicara tentang tafsir Al-Quran itu tergantung jenis pembicaraan yang diinginkan dan tema pembelajaran yang dimaksud, targetnya bagaimana. Karena kalau kita misalnya membahas detail dan lengkap, ya kadang sebagian ayat di dalam surah ini, satu ayat misalnya, mungkin kita bisa berbicara berjam-jam di dalamnya, dalam satu ayat. Tetapi maksud dari pertemuan ini adalah secara umum membuat kita lebih cinta kepada Al-Quran, lebih dekat kepadanya, lebih mudah untuk mentadabburinya. Dan insyaAllah ta'ala setelah kita mendengarkan pembahasan-pembahasan di dalam surah ini, akan terasa indah hidup itu dengan tadabbur terhadap Al-Quran. Akan terasa indah kehidupan ini dengan tadabbur terhadap Al-Quran. Iya. Baik. Di surah Yusuf ini, saya poinkan di sini ada 10 pembahasan mungkin yang akan saya kaji secara ringkas dari berbagai ayat di dalam surah ini. Pembahasan yang pertama terkait dengan keutamaan ilmu, etika ilmu, dan keutamaan keindahan yang batin di atas keindahan yang zahir. Ya. Ini satu tema pembahasan terurai dari berbagai ayat di surah ini. Kemudian yang kedua, saya juga akan membahas tentang kedudukan tauhid, memurnikan ibadah di kalangan para nabi dan para rasul. Nah, ini termasuk tema penting. Kemudian yang ketiga, saya akan mengkaji tentang beberapa pandangan sudut pengaturan di dalam kehidupan secara pribadi, masyarakat, ataupun di dalam menata sebuah negeri. Mungkin kalau bahasa umumnya disebut dengan nama politik syar'i. Disebut dengan nama politik syar'i. Dan ini ada sudut-sudut pembahasan seputar ini. Saya akan uraikan dari surah ini secara ringkas. Kemudian yang keempat, mungkin saya akan mengkaji tentang cara berpikir yang aman dan bagaimana seorang itu menjadi warga negara yang baik dari sifat-sifat yang tertera di dalam surah ini dari Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian dari pembahasan penting juga yang saya akan poinkan terkait dengan masalah al-faraj ba'da syiddah. Adanya jalan keluar setelah datangnya kesusahan. Pada saat kesusahan datang, pasti ada jalan keluar setelahnya. Nah, ini satu pembahasan khusus kita akan singgung insyaallah ta'ala. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang terpuji, akhlak tinggi yang diperlukan oleh para pemuda dan umat Islam secara umum dari sifat-sifat Nabi Yusuf di sini. Kemudian yang ketujuh saya akan jelaskan tentang sifat-sifat yang tercela, hal-hal yang harus dihindari. Kemudian juga saya akan berbicara tentang masalah bahwa mencapai jenjang yang tinggi sampai ke puncak itu melalui proses-proses
melalui proses-proses dan jalan untuk menuju ke sana. Dan ini kita akan uraikan dari beberapa pembahasan di surah. Kemudian yang ke-9 tentang ukuran yang menjadi patokan pada seorang hamba itu adalah di akhirnya, kesempurnaan pada akhirnya, bukan kekurangan-kekurangan yang terjadi di awal-awal hidupnya. Dan terakhir saya akan bicara tentang cinta, tentang orang-orang yang dicintai dan apa yang terkait dengannya yang mungkin terurai dari sebagian pembahasan surah ini. Ya, dan 10 pembahasan ini bisa tergambar ya bahwa sebenarnya surah ini kandungannya luas sekali. Iya. Hanya saja mungkin saya di awal pembahasan saya akan baca dari awal surah Yusuf karena kita baca beberapa ayat dari awal. Kita baca 5 atau 6 ayat begitu dari awal surah. Saya akan rinci beberapa pembahasan dari 10 tema ini tadi. Kemudian setelah itu saya akan masuk ke pembahasan secara tematiknya dan saya akan pilih beberapa ayat yang terkait dengan pembahasan temanya. Baik, surah Yusuf ini adalah salah satu dari golongan surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah itu artinya adalah surah yang turun di Mekah. Surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu namanya surah Makkiyah. Sebelum beliau hijrah ke Madinah, masih di fase Mekah, turunnya kepada Nabi SAW. Dan dimaklumi, uslub dari surah Makkiyah itu pembicaraan diarahkan kepada kaum musyrikin yang berada di Mekah. Jadi kekuatan balaghahnya, kefasihan bahasanya, keindahan susunannya, itu sangat menghujam sekali ke hati. Iya. Nah ini bahasa-bahasa yang dipakai di dalam surah ini. Ya subhanallah, orang yang baca surah ini dia berulang-ulang pun kadang di akhir dia membaca kisahnya masih juga menangis. Masih terharu dengan hal tersebut. Nah ini menunjukkan luar biasa dari kandungan dan bahasa yang dipakai di dalam ayat-ayat di surah yang agung ini. Baik. Jadi di awal surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ayat yang pertamanya Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Iya. Itu ayat yang pertama. Dan dimaklumi tentang Bismillahirrahmanirrahim itu ada silam pendapat apakah dihitung ayat ini bagian dari surah atau dia adalah ayat tersendiri dipakai untuk membuka surah. Itu dua pendapat di tengah para ulama di pembahasan fikih dan juga dua jalur di tengah para ulama ahli qiraah. Sebagian ulama ahli qiraah ada yang menghitungnya dari Bismillahirrahmanirrahim, sebagiannya tidak. Iya. Ya kalau di bacaan kita di sini di mushaf yang tampak di layar itu enggak dihitung satu ayat. Ada sebagian qiraat dia hitung satu ayat. Dihitung sebagai satu ayat. Baik. Jadi Alif Lam Ra ini namanya al-huruf al-muqatta'ah. Dia adalah huruf-huruf yang dipakai membuka dari awal surah. Dan ini terjadi di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Maksud dari huruf-huruf ini berada di awal surah, itu ada silam pendapat banyak di tengah para ulama ahli tafsir. Dan yang paling jelasnya, secara ringkas, panjang untuk diuraikan, tapi paling jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan keagungan dan kebesaran Al-Quran. Di mana Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf yang dipakai oleh orang-orang Arab. Mereka semuanya menguasainya. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak mampu untuk mendatangkan satu ayat pun yang semisal dengan Al-Quran. Tidak bisa mendatangkan satu ayat pun yang semisal dengan Al-Quran. Karena itu kebanyakan huruf al-muqatta itu ketika dibaca itu setelahnya pembahasan tentang Al-Quran. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi di surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitaba bil haqqi itu di surah Ali Imran.
Alif Lam Mim Shad, kitabun anzalnahu ilaika, itu juga itu di surah Al-A'raf, dan seterusnya. Kalau kita sebut surah-surah, kebanyakannya di awalnya adalah penjelasan tentang keagungan Al-Quran. Penjelasan tentang keagungan Al-Quran. Sama dengan di surah ini diterangkan, tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat kitab yang mubin, kitab yang jelas. Ya. Katakan tilka ayatul kitabil mubin. Itulah Al-Quran, ayat-ayat kitab yang sangat jelas, sangat terang. Iya. Al-Quran itu kalau disebut ayat, ya, memang isinya ayat-ayat di dalam. Dan ayat itu adalah tanda yang dengannya mengandung kejelasan, sangat terang. Nah, itu makna dari ayat. Ya, suatu argumen yang tidak bisa ditolak. Suatu argumen yang tidak bisa ditolak. Dan itu adalah bahasa Al-Quran. Kemudian dia adalah kitab. Itu pensifatan Al-Quran. Mubin. Dan ini penjelasan tentang kedudukan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu sangat menerangkan, sangat terang, sangat jelas. Ya. Dan ini menyinggung tentang salah satu sifat dari sifat Al-Quran itu. Bahwa Al-Quran adalah sangat mubin, sangat jelas, ya, sangat terang. Sebagaimana disebut di ayat yang lain, dia adalah penyembuh, disebut sebagai cahaya, disebut sebagai kehidupan, disebut sebagai ruh, disebut dengan berbagai sifat yang menunjukkan tentang kedudukan dari Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran dengan bahasa Arab, supaya kalian berakal. Supaya kalian berakal. Ini la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Ini motivasi Al-Quran, agar seorang itu berpikir dengan baik, menggunakan akal sehatnya, ya, dan merenungi dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk direnungi, supaya kita berakal dengannya. Makanya siapa yang ingin paling dalam akalnya, paling baik cara berpikirnya, paling luas wawasannya, paling jauh pandangannya, maka hendaknya dia pelajari Al-Quran. Semakin dia menguasainya, maka akan semakin sempurna dari akalnya. Ini standar untuk orang yang ingin punya akal yang baik. Iya. Jadi kalau disebut akal sehat, ya ini standarnya. Seorang menguasai dari Al-Quran. Selain daripada itu, Al-Quran juga dia disebut sebagai hidayah. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kadang disebut mengeluarkan dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kitabun anzalnahu ilaika, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minadh dhulumati ilan nur. Kitab kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad untuk kamu keluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Dari kegelapan menuju kepada cahaya. Al-Quran juga disebut sebagai pemberi kabar gembira, sekaligus pemberi peringatan. Iya. Al-Quran juga diturunkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Kitab kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad berberkah supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Supaya mereka tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Iya. Jadi Al-Quran memang diturunkan untuk ditadabburi. Iya. Cuman tidak ada masalah kalau di bulan Ramadan seperti ini seorang banyak membaca Al-Quran, dia mengejar khatamnya misalnya, menghatamkan Al-Quran, itu adalah hal yang baik, nggak ada masalah. Cuman hendaknya dia perhatikan bahwa asalnya Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi. Maka semakin seorang itu membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, mengerti kandungannya, maka itu akan semakin tinggi derajat dan nilainya. Ada ini salah satu kunci dari pelajaran kita ini,
bagaimana kita bisa tadabbur Al-Quran dengan lebih baik. Iya, sebagaimana Al-Quran ini juga disebutkan fungsinya di akhir dari surah ini. Ya, di akhir dari surah Yusuf, kalau kita lihat di ayat terakhirnya, ayat 111, dikatakan di situ, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil absar, ibratun liulil albab, ma kana hadithan yuftara, walakin tasdiqa kulli syai', walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Ya, sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Al-Quran itu bukanlah pembicaraan yang diada-adakan, tapi dia membenarkan seluruh kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ya, jadi Al-Quran itu adalah untuk kita mengambil ibrah, pelajaran darinya. Al-Quran itu kalau kita ingin mencari kejelasan segala sesuatu itu ada di dalam Al-Quran. Iya, ada di dalam Al-Quran. Sebab Allah telah menjelaskan, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami merinci ayat-ayat dan supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Semuanya diterangkan dan dijelaskan. Baik. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan keagungan Al-Quran ini. Kemudian di ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya, kami akan menceritakan kepada engkau ya Nabi Muhammad sebaik-baik kisah. Ya, subhanallah. Jadi ini dari tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau menceritakan kisah Nabi Yusuf. Iya, kisah Nabi Yusuf. Padahal beliau tidak mendapati masa Nabi Yusuf. Tapi beliau ceritakan dengan cerita yang paling indahnya. Ya. Dan ini tantangan untuk orang-orang Arab. Sebab kisah ini disebut ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari kisah apapun melebihi kisah Nabi Yusuf ini. Iya. Karena di dalam kisah Nabi Yusuf kalau diperhatikan terdapat segala perkara yang mungkin diperlukan oleh seorang hamba atau kebanyakan hal yang diperlukan di dalam kemaslahatan hidupnya. Karena itu kata Al-Baqai rahimahullah ketika beliau menjelaskan kenapa Al-Quran ini disebut mengisahkan sebaik-baik kisah. Kata beliau karena di dalam kisah Yusuf ini itu terdapat dari pelajaran-pelajaran dan keunikan-unikan, hikmah-hikmah, sesuatu yang luar biasa. Ya. Terdapat bagaimana kehidupan Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Kesabaran beliau terhadap gangguan mereka. Kelembutan beliau terhadap saudara-saudaranya, tidak membalas seperti perbuatan mereka. Iya. Dan beliau memberi maaf. Di surah Yusuf dikisah ada cerita tentang para nabi, orang-orang salih, tentang malaikat, syaitan, jin, manusia, hewan-hewan, burung, tentang raja, bagaimana kerajaan, pengaturan dari kerajaan. Sampai disebut tentang para pedagang. Ya, disebut tentang para pedagang. Nah, itu yang memungut Nabi Yusuf di sumur itu siapa? Itu pedagang yang lewat dari Filistin dari Syam mau mereka ke Mesir. Ya, mereka pergi berdagang ke Mesir. Nah, itu cerita tentang pedagang. Ya, ulama dikisahkan bagaimana orang-orang jahil. Ya, sifat laki-laki, perempuan, penjelasan tentang tauhid, kenabian, takbir mimpi, tentang politik syar'i, bagaimana muasyarah dengan keluarga, pengaturan kehidupan, ya, dan berbagai manfaat terkait dengan dunia dan akhirat. Ya, disebut tentang cinta, orang yang dicintai, orang yang dikasihi. Ya.
Baik. Jadi ini kandungan-kandungan itu tidak terkumpul di dalam banyak dari atau di kisah-kisah yang lainnya. Makanya disebut di sini sebagai ahsanul qasas, sebagai kisah yang terbaiknya. Dan ini peringatan ya untuk kita semua. Ini namanya dalalatut tanbih. Ya. Ini untuk mengingatkan kita. Jadi seorang itu kalau tertarik dengan sebuah cerita dan cerita itu lebih dia senangi daripada surah Yusuf ini, maka itu ada hal yang harus lebih dia perbaiki pada dirinya. Karena di sini Allah sebut bahwa ini adalah ahsanal qasas, kisah yang paling baiknya, kisah yang paling indahnya. Bima auhayna ilaika hadal Quran, dengan kami wahyukan kepada engkau Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Walaupun kamu sebelumnya wahai Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang ghafilin, lalai tentang hal ini. Iya. Tidak menyinggung tentang hal ini. Ini bahasa lembut ya. Dibahasakan beliau orang-orang yang lalai tentang hal tersebut belum mengetahuinya. Tadi katakan engkau termasuk orang yang jahil tentang itu, tidak. Ini pembahasan digunakan untuk nabinya itu sebagai pengagungan akan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harusnya menjadi pelajaran kita, itu jangan sembarangan ya. Kita kalau menerjemahkan Al-Quran juga jangan diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang kurang layak. Nanti heboh kayak sebagian orang yang menafsirkan fawajadahu dhallan fahada, Nabi diketemukan dhallan lalu diberi hidayah. Ya, dia katakan Nabi diketemukan dia tersesat, diberi hidayah, itu bahasa kurang cocok. Iya. Tersesat itu kadang dipahami sebagai orang pada makna yang negatif. Maksudnya di situ kalau diterjemahkan artinya beliau diketemukan dalam keadaan belum mengenal hidayah, belum tahu apa itu iman, belum tahu apa itu Al-Quran. Lalu Allah memberi hidayah. Allah memberi hidayah. Iya, dan ini salah satu keindahan orang yang membaca Al-Quran. Biasanya di dalam pemilihan kata-kata dia terlatih dengannya. Karena ini dari hal-hal yang memang diperhatikan di dalam Al-Quran. Apalagi kalau kita tafsirkan ayat per ayat dan dibahas dari sudut kalimatnya, keindahan bahasanya, balagonya, sastranya. Nah, itu biasanya akan lebih mendalam. Ya, hanya saja ini kita tidak masuk ya di pembahasan ini karena sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa waktu kita agak sempit untuk hal itu. Baik, kemudian dikatakan di ayat yang keempat, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Langsung masuk ke dalam kisah. Iya. Nah, itu dari balaghah Al-Quran. Al-Quran itu bisa meringkas hal yang panjang menjadi pendek dalam beberapa kalimat saja. Jadi beberapa kalimat saja terang, jelas, dan dimaklumi. Nah, itu dari keindahan Al-Quran. Sini disebutkan Nabi Yusuf bermimpi. Dia berkata kepada ayahnya, menceritakan, ya abati, wahai ayahku. Ini adab ya. Ini kalau di kuliah tarbiyah, ini ada pembahasan khusus di sini di surah Yusuf ini. Untuk fakultas pendidikan, ini ada pembahasan terkait dengan etika di dalam berbicara dari seorang anak kepada orang yang lebih tua, dari orang tua kepada yang lebih muda, ya, cara berkomunikasi yang bagus, yang baik, itu ada pembahasannya. Cuma saya nggak menyentuh untuk itu di pembahasan kita kali ini. Hanya saja di sini bahasa Nabi Yusuf, ya abati, wahai ayahku. Ya, memanggil ayah itu kalau bahasa Arab banyak ya. Bisa dikatakan ya abi, wahai ayahku. Ya, bisa dikatakan ya abah, ya abah. Nah, ya abati itu diantara panggilan yang paling lembutnya. Diantara panggilan yang paling lembutnya untuk memanggil ayah.
Nah, ini panggilan Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya. Ya. Dan ini dicontohkan oleh para nabi yang lain. Ini Nabi Yusuf ayahnya seorang nabi. Tapi bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, Nabi Ibrahim ayahnya menentang beliau malah. Kafir dari agama beliau. Ya, tapi bersamaan dengan itu ketika Nabi Ibrahim mendakwai ayahnya, bahasanya lembut sekali. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. 4 panggil semuanya ya abati, wahai ayahku ya, dengan bahasa yang lembut kepada orang tuanya, padahal orang tuanya kafir, sangat menentangnya apa yang disampaikan oleh beliau, tapi dipanggil dengan bahasa yang lembut. Iya. Dan ini akhlak yang seperti ini penting untuk generasi muda, pada orang tuanya, pada gurunya, pada orang-orang yang lebih tua daripada dia. Iya. Sebab ketinggian akhlak itu kelihatan dari bahasa yang digunakan. Dari bahasa yang digunakan. Iya. Karena itu salah satu cara untuk mengenal orang, itu dilihat dari bahasa dia. Dan ini akan ada di surah Yusuf. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah dipanggil oleh raja, ya, sudah dipanggil oleh raja, setelah beliau mengartikan mimpi raja, dan setelah raja tahu bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah, di penjara bertahun-tahun tapi tidak bersalah. Setelah itu raja panggil, bawa ke sini Nabi Yusuf itu. Saya akan jadikan dia khusus untukku. Nah, maka dikatakan fakallamahu. Ya. Jadi raja berbicara kepadanya. Jadi berbicara dulu untuk mengenalnya. Ya, berbicara dulu untuk mengenalnya. Karena itu kata sebagian orang yang dikatakan ahli hikmah, ya, kalimni li'arifak. Bicaralah kepadaku supaya saya bisa kenal kamu. Ya, bicaralah kepadaku supaya saya bisa mengenal kamu. Maka di komunikasi itu cara bicara, apa yang disampaikan, nah itu dari situ akan kelihatan adab seseorang, akhlaknya, pengetahuannya, ilmunya, itu akan kelihatan dari pembicaraannya. Baik. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam mulai berkata kepada ayahnya, saya melihat ahada asyara kaukaban. Ada 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, serta matahari dan bulan. Jadi 11 bintang, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Saya melihat mereka semua sujud kepadaku. Mereka semua sujud kepadaku. Nah, ini bukan mimpi biasa ini. Iya, bukan mimpi biasa. Makanya ketika mendengar mimpi ini dari Nabi Yusuf alaihissalam, langsung ayahnya berkata kepada Nabi Yusuf, ya, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpi kamu ini kepada saudara-saudaramu. Khawatir nanti mereka akan bikin makar terhadap kamu. Iya. Mereka akan buat makar terhadap engkau. Membuat tipu daya terhadapmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata terhadap manusia. Ya. Jadi ayahnya tahu ini mimpi luar biasa. Dan Nabi Yakub alaihissalam seorang nabi. Beliau punya ilmu. Dan juga tahu tentang arti mimpi-mimpi. Tahu tentang arti mimpi-mimpi. Iya. Dan akan tampak nanti di akhir dari surah arti dari mimpi Nabi Yusuf. Ketika ayah dan ibunya serta seluruh saudaranya, 11 orang saudaranya, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Ya, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf untuk memuliakan beliau. Nah, itu syariat diizinkan di masa mereka. Itu namanya sujud penghormatan. Di syariat Nabi Yusuf dibolehkan.
Tapi kalau di syariat kita itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Iya. Tidak boleh dilakukan seorang anak kepada ayahnya, kepada ibunya, tidak pula seorang murid kepada gurunya. Walaupun dengan maksud menghormati. Sebab sujud itu hanya kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam syariat kita. Itu di dalam syariat kita. Ya, dan yang menarik yang kita perlu renungi di sini, dan ini salah satu pembahasan kita yang saya poinkan, bahwa al-ibra bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang menjadi ukuran pada seseorang itu adalah kesempurnaan akhirnya, bukan kekurangan di awalnya. Dari arah mana? Lihat saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu 12 orang bersaudara. Iya, Nabi Yusuf dan saudaranya Binyamin, beliau berdua dari satu ibu, 10 saudaranya yang lain dari ibu yang lain. Iya. Jadi mereka semuanya 12 orang bersaudara. 12 orang bersaudara. Satu saudara seayah dan seibu, satunya saudara seayah. 10-nya saudara seayah. 10-nya saudara seayah. Dan seluruh saudaranya disifatkan apa? Kaukaba. Mereka semuanya bintang-bintang. Iya. Tapi kalau kita lihat perbuatan saudara Nabi Yusuf di awal, Masya Allah. Ya. Dari awal hasad, iri kepada saudaranya Nabi Yusuf. Kemudian berbohong kepada ayahnya supaya bisa membawa Nabi Yusuf pergi. Setelah itu berbohong lagi. Ya. Ketika sudah membuang Nabi Yusuf ke sumur, ya, datang dalam keadaan menangis dengan tangisan air mata buaya. Kemudian setelah itu mereka datang dengan baju Nabi Yusuf berlumuran darah, mereka palsukan. Ya, mereka palsukan. Kemudian berjalan kisah nanti di kisah Nabi Yusuf. Bagaimana perbuatan saudara Nabi Yusuf ini? Jadi ketika mereka sudah berjumpa Nabi Yusuf dalam keadaan Nabi Yusuf sebagai pembesar di Mesir, dan mereka tidak mengenal Nabi Yusuf waktu itu, sudah jarak yang jauh, mereka tidak kenal. Ya. Begitu Nabi Yusuf minta supaya saudara kandungnya dibawa, maka begitu dibawa, dan Nabi Yusuf alaihissalam dengan kecerdasan beliau, akhirnya beliau buatkan sebuah kejadian yang menyebabkan saudaranya ini tertahan dan dia ditawan di sisi Nabi Yusuf. Ya. Akhirnya orang bilang mencuri, padahal sebenarnya tidak. Begitu. Nah, di posisi itu 10 saudara Nabi Yusuf berkata apa? Ya, qalu iyasrik faqad saraka lahu akhun min qabl. Katanya saudara kembar Nabi Yusuf ini, kalau dia sudah mencuri, sesungguhnya saudara dia sebelumnya pernah mencuri juga. Nah, dia tuduh Nabi Yusuf lagi mencuri, padahal ini sudah berpisah puluhan tahun. Tapi bersama dengan itu, ketidaksenangan mereka terhadap Nabi Yusuf itu masih ada. Iya. Ini dipendam bertahun-tahun. Tapi subhanallah, mereka disifatkan sebagai bintang-bintang di dalam mimpi itu. Bintang itu dimaklumi, itu sifat, bukan sifat untuk sembarangan orang. Bintang yang di langit itu cahaya, menerangi. Ya. Itu sifat dipakai untuk para ulama dan mungkin dipakai untuk para nabi. Karena itu berbeda pendapat para ulama tentang saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Apakah saudara-saudara Nabi Yusuf adalah nabi juga, sama dengan Nabi Yusuf? Ataukah saudara-saudara Nabi Yusuf ini adalah ulama yang salih? Adalah ulama yang salih. Itu ada silang pendapat di tengah para ulama. Iya. Cuma yang menjadi inti pelajaran kita, orang itu jangan dilihat di awalnya. Iya. Jangan dilihat di lembaran awal kehidupannya, tapi lihat di akhirnya. Lihat kondisi yang terakhir dia berada padanya. Kondisi yang terakhir dia berada padanya. Dan dimaklumi,
Di akhir dari kisah, saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka semua menyesali akan kesalahannya. Dan mereka semuanya bertobat kepada Allah. Minta kepada ayahnya supaya didoakan, dimohon ampunkan. Iya, dimohon ampunkan. Dan mereka juga di akhir kisahnya sujud kepada Nabi Yusuf bersama ayah dan ibunya. Penghormatan terhadap Nabi Yusuf. Itulah arti mimpi beliau di sini yang disebut di dalam ayat. Karena itu jangan pesimis melihat diri kalau di awal misalnya banyak gagal atau ada hal-hal yang kita keliru, jatuh di dalamnya, oh saya ini tidak ada harapan, saya ini kayaknya diciptakan untuk gagal. Nggak boleh seorang pesimis seperti itu. Yang dilihat itu adalah akhirnya. Iya. Dan ini motivasi untuk kita semua. Agar supaya menjaga keindahan amalan. Menjaga akhir dari amalan kita. Dan hidup ini harusnya lembaran-lembaran kita setiap kali menuju kepada lembaran berikutnya, kita harusnya lebih baik dan lebih baik lagi. Lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu kekurangan-kekurangan yang terjadi di awal, itu bukan ukuran, tapi yang diukur adalah apa yang berada di terakhir. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatib. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya. Tergantung pada penutupnya. Iya. Sama dengan kisah perempuan yang merayu Nabi Yusuf. Ya kalau disebut di buku-buku tafsir namanya Sulaikha. Iya. Dari awalnya banyak kesalahan yang terjadi. Banyak kesalahan yang terjadi. Tapi di akhirnya dia bertobat. Dia mengakui kesalahannya. Ya. Akan apa yang dia lakukan. Dia perbaiki dari kesalahan yang telah dia kerjakan. Ya, maka yang dilihat itu adalah pada akhir dari seseorang. Pada akhir dari seseorang. Kemudian dari ketinggian akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika saudaranya semuanya sudah baik keadaannya, sudah bertobat, itu Nabi Yusuf tidak menyinggung lagi apa yang terjadi sebelumnya. Karena itu Nabi Yusuf ketika semuanya sujud kepada Nabi Yusuf berkata, ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qabli qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badu min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Nah, itu bahasa Nabi Yusuf. Wahai ayahku, inilah arti dari mimpiku sebelumnya. Allah telah berbuat baik kepadaku. Saya dikeluarkan dari penjara. Allah berbuat baik kepadaku. Kalian semua didatangkan dari Badu, ya dari kampung. Yang sebelumnya Allah buat yang sebelumnya syaitan membuat sesuatu antara saya dan saudaraku. Yang disalahkan oleh Nabi Yusuf bukan saudaranya lagi, syaitan yang disalahkan. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf tidak menyebut perbuatan dosa saudaranya. Sebab itu sudah dimaafkan oleh beliau. Sesuatu itu kalau sudah dimaafkan, itu sudah terlipat. Jangan dibuka lagi. Sudah dikubur, jangan digali lagi. Jangan digali lagi. Karena itu ada bahasa dipakai oleh sebagian orang Arab ya. Tentang orang yang sering ungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Padahal sudah selesai. Nah, itu disebut sebagai nabashun lil kubur. Ya, penggali kuburan katanya. Penggali kuburan. Dan itu bukan hal yang bagus. Karena itu akhlak tinggi yang ditunjukkan oleh beliau. Nah, makanya yang menjadi ukuran itu adalah akhir dari seseorang. Maka di sini dipetik pelajarannya, ini berharga sekali. Ya, bahwa seorang itu di dalam kehidupannya dia hendaknya selalu mengontrol dirinya untuk lebih baik dan lebih baik. Kemudian yang kedua, seorang itu harus memperhatikan akhir dari keberadaan dia dalam kehidupan ini. Mencari husnul khatimah. Nah, kalau ini yang dia pikir, maka insya Allah ta'ala ini akan membantu dia untuk istiqamah di dalam hidupnya, untuk menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupan, dan untuk selalu bersiap guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apalagi kita semua tidak ada yang tahu kapan ajal datang menjemput, kapan ketentuan itu menghampiri kita, dan kapan umur itu ditutup. Tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. Iya. Kemudian dari garis besar pembahasan juga di sini, yang ingin saya singgung terkait dengan jalan untuk sampai kepada hal yang tinggi. Ya, jadi di awal ini sudah diisyaratkan ya, saudara-saudara Nabi Yusuf itu juga itu seperti bintang di langit. Ya, sebagaimana ayah dan ibunya seperti matahari dan bulan. Ayah dan ibunya seperti matahari dan bulan. Iya. Jadi ini suatu hal yang tinggi. Nah, untuk sampai kepada ketinggian ini ada proses. Makanya subhanallah ketika Nabi Yusuf mimpi ini, ayahnya langsung berkata, ya, jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada saudaramu. Mimpi ini akan terjadi, tapi sekarang belum terjadi. Jadi kalaupun Nabi Yusuf misalnya merasa bangga dengan mimpi ini, ya, dia ceritakan kepada saudaranya bahwa dia lihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud, dan itu mungkin yang dimaksud kalian semua akan sujud kepadaku. Itu tidak akan terjadi pada saat itu. Karena saudara-saudara Nabi Yusuf itu masih memendam sesuatu yang besar terhadap Nabi Yusuf. Ada hasad, kebencian terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tidak mungkin itu terjadi pada saat itu. Makanya untuk sampai kepada kedudukan ini harus ada proses. Ya, dan ini pembahasan berikutnya yang ingin saya terangkan, bahwa jalan untuk sampai ke jenjang yang tinggi, sampai kepada puncak, itu harus ada prosesnya, ada jalannya. Ingin naik ke puncak nggak melalui tangga, tidak mendaki, ya bagaimana caranya? Nggak ada bahasa Superman di sini, bahasa tiba-tiba dia muncul di atas. Iya. Tapi itu harus ada proses-prosesnya. Ini adalah proses yang berjalan, subhanallah. Bagaimana Nabi Yusuf, beliau dari seorang anak yang sangat disayangi oleh orang tuanya, tiba-tiba beliau dilempar oleh saudara-saudaranya masuk ke dalam sebuah sumur, dipungut oleh orang yang lewat, para pedagang, dijual ke kota Mesir sebagai seorang budak. Jadi dijualnya sebagai seorang budak. Ya. Kemudian tinggal di sana, dapat fitnah. Ya. Setelah beliau dewasa dapat fitnah, ujian, akhirnya beliau dipenjara. Bid'ah sinin. Hampir 10 tahun. Antara 3 sampai 9 tahun beliau dipenjara. Ya, dapat musibah. Setelah itu beliau keluar dari penjara. Allah beri kedudukan yang baik untuk Nabi Yusuf. Tapi saudaranya belum sampai kepada makna yang disebut di dalam mimpi ini. Ya. Saudaranya datang, Nabi Yusuf alaihissalam berbuat baik kepada mereka. Lagi-lagi mereka masih menuduh Nabi Yusuf. Ya. Nanti belakangan setelah mereka melihat ayahnya sangat sedih, hilang pandangannya, ya, kemudian mereka akhirnya mencari Nabi Yusuf dan saudaranya. Nabi Yusuf perkenalkan dirinya bahwa saya adalah Yusuf. Barulah mereka bersadar dan bertobat. Ya, bersih hubungan antara beliau dan saudaranya. Dan barulah saudaranya mengerti kedudukan Nabi Yusuf yang lebih tinggi daripada mereka. Nah, baru terjadi mereka sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk sampai ke jenjang tersebut, beliau tergembleng dengan pendidikan-pendidikan besar. Melalui berbagai ujian dan cobaan. Sehingga tampak pada beliau akhlak-akhlak yang mulia. Dan beliau mendapatkan banyak ilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarinya berbagai pengetahuan. Setelah semuanya beliau lalui dengan proses berpuluh-puluh tahun, baru beliau sampai ke tingkatan yang tinggi tersebut. Iya.
Makanya untuk sampai ke jenjang yang tinggi itu ada prosesnya. Kadang perlu waktu, kadang perlu kesabaran, kadang perlu pengorbanan. Dan ini harus dipahami oleh generasi muda kita. Iya. Sama di dalam memandang negeri, ya. Sekarang sebagai anak muda, kadang kurang bagus di dalam menilai. Iya. Berbicara pada para pemimpin, hal-hal yang mungkin mereka juga tidak tahu tentang urusan kepemimpinan dalam hal itu masalah politik. Ya, itu perlu banyak ilmu dan pengetahuan. Hal yang kadang dohirnya di depan terlihat sesuatu, tapi hakikatnya di belakang nggak seperti itu. Itu kadang seperti itu pembahasan politik. Tiba-tiba masuk orang yang masih kurang pengalamannya, masih dangkal ilmunya, masih banyak hal yang perlu dibenahi di sana sini. Ya, seakan-akan ingin lebih pandai daripada orang-orang yang berenang, orang-orang yang sudah banyak pengalaman. Ini hal yang tidak bagus. Kadang ada proses-proses yang harus kita lalui untuk sampai kepada sesuatu. Maka jenjang-jenjang yang tinggi itu dilalui dengan apa? Dilalui dengan proses juga. Iya. Harus dilalui dengan pengorbanan-pengorbanan. Baik, ini secara umum tadabbur yang bisa kita lihat ya, jelas di dalam surah Yusuf ini. Baik. Kemudian di sini ketika diterangkan oleh ayahnya tentang jangan mengisahkan mimpinya kepada saudaranya. Ini pendidikan ayah ya kepada anak. Nabi Yakub ini Masya Allah, beliau dari semenjak Nabi Yusuf kecil, Nabi Yusuf itu sudah diberi pendidikan untuk pandai berhati-hati. Ya. Dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah namanya. Ilmu. Ya, kalau seorang pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu dia punya ilmu, dia punya hikmah. Ya, mimpi jangan cerita kepada saudaramu. Bukan ayah ajari dia clash dengan saudaranya atau benci kepada saudaranya, tidak. Tapi Nabi Yusuf juga tahu saudaranya itu memang tidak senang kepadanya. Kalau diberi lagi cerita seperti ini, maka khawatir saudaranya bisa semakin menjadi-jadi. Makanya Nabi Yakub beri kata kuncinya untuk Nabi Yusuf. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu terhadap manusia musuh yang sangat jelas. Nah, itu intinya. Hati-hati jangan dipecah belah oleh syaitan. Hati-hati jangan sampai kalian bersaudara dibuat semakin bermusuhan oleh syaitan. Disebabkan karena kamu menceritakan mimpi kamu itu. Ya. Maka diambil dari bentuk kehati-hatian. Ini kehati-hatiannya Nabi Yakub ini. Ya alaihi salam. Padahal yang seperti itu pun beliau detail, hati-hati dalam saudaranya. Begitu Nabi Yusuf diminta oleh saudara-saudaranya dibawa pergi bermain, ya Nabi Yakub menolak dengan halus. Tapi subhanallah saudara-saudara Nabi Yusuf militan. Ya minta dengan cara yang dengannya Nabi Yakub tidak bisa menolaknya. Ya. Dan sebagaimana kisahnya di kelanjutan dari ayat-ayat sampai ke akhir di ayat ke-14, yang mereka pun membawa Nabi Yusuf sampai di ayat yang ke-15, falamma dhahabu bihi, maka begitu mereka pergi membawa Nabi Yusuf, wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb, dan mereka semua bersatu padu untuk menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ya. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza. Dan kami wahyukan kepada Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf ingatkan mereka akan apa yang mereka melakukan. Nabi Yusuf sudah dibawa oleh mereka. Allah beri wahyu kepada Nabi Yusuf. Ingatkan mereka akan perbuatan mereka. Dinasihati. Iya. Jadi ini dari kelembutan Allah kepada Nabi Yusuf. Sudah diberi wahyu sebelumnya bahwa saudaranya akan berbuat begitu sama kepada beliau. Akan berbuat hal yang buruk. Nabi Yusuf sudah ingatkan.
kalian kalau melakukan hal yang seperti itu pun nggak ada, itu tidak akan merubah. Karena segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Nabi Yusuf sudah tahu, dirinya sudah bermimpi tentang hal itu. Iya. Dan itu akan terjadi. Akan terjadi. Makanya ayahnya juga, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini pulang, mengatakan Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, bawa baju palsu, berdarah, penuh dengan darah. Nabi Yakub sudah tahu itu pasti mereka dusta di situ. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberi wahyu kepada Nabi Yusuf dalam mimpi, bentuk mimpi, bahwa Nabi Yusuf akan ditinggikan. Nanti mereka akan sujud kepada Nabi Yusuf. Dan itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Ya kalau sekarang sudah mati, tidak mungkin itu. Mimpinya tidak terjadi. Ya. Jadi tanpa cross check pun, apa yang mereka lakukan benar atau tidak perbuatannya, ya itu sudah meyakinkan bahwa mereka ini pasti dusta. Saudara-saudara Nabi Yusuf. Apalagi kalau dilihat dari bahasa mereka dari awal. Makanya orang itu ditahu dari apa yang dia bicarakan. Dia minta kepada ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf. Bahasanya, kenapa engkau tidak pernah mempercayai kami? Nah, ini kan sudah bahasa indikasi ya, bahwa ada sesuatu yang buruk di sini. Kemudian ketika mereka mengadu, datang kepada ayahnya di malam hari di waktu Isya, menangis. Ya. Dan mengisahkan bahwa Nabi Yusuf, mereka lagi bermain, dia tinggalkan Nabi Yusuf di barang-barang mereka. Ternyata Nabi Yusuf diterkam oleh serigala, dimakan oleh serigala. Ya, ini bahasanya dimakan oleh serigala. Ya memang disebut ya, serigala di Syam itu besar-besar dan bisa memakan orang. Ya mencabik-cabiknya. Itu datang dengan membawa baju gamisnya berlumur darah. Nah, ini sudah dari sudut indikasi tidak cocok. Ya kontradiksi. Bagaimana mungkin orang dicabik-cabik, habis dimakan, masih ada bajunya, penuh dengan darah. Ya. Jadi bersama dengan indikasi ini dan wahyu itu semuanya saling memastikan bahwa mereka ini pasti tidak benar di dalam ucapannya. Tidak benar di dalam perbuatan yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya kata Nabi Yakub alaihissalam, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Iya, bahkan diri-diri kalian itu membisikkan kalian untuk, itulah yang mengajak kalian untuk melakukan hal yang seperti itu. Iya. Maka saya hanya punya kesabaran yang indah. Dan hanya kepada Allah al-musta'an terhadap apa yang kalian sifati. Nah, ini akhlak besar ya dari Nabi Yakub. Kepada anaknya, dia hanya menasihati. Ya, menerangkan. Beliau bersamaan dengan itu tidak melakukan hal kepada anaknya seperti umumnya orang tua, kadang dia boikot anaknya, dia usir dari rumah atau di apa begitu. Ini tidak. Karena asalnya para nabi dan para rasul itu diutus untuk menyampaikan, bukan diutus untuk memaksa orang, bukan diutus untuk memaksa manusia, tapi diutus untuk menyampaikan. Baik. Jadi ini beberapa, sudah ada dua pembahasan pentingnya yang kita kaji di sini. Kemudian di sini saya akan uraikan juga pembahasan yang ketiga, harusnya di awal kita buka, terkait dengan keutamaan ilmu, adab-adab ilmu, dan keutamaan keindahan yang zahir atau keindahan batin. Iya. Jadi Nabi Yusuf ini ditinggikan oleh Allah dengan apa? Dengan ilmu. Makanya Nabi Yakub alaihissalam itu langsung mengerti. Ya bahasa beliau di ayat yang ke-6, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaquba kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Dan demikianlah Allah telah memilih engkau Yusuf. Dan Allah akan mengajari engkau dari takwil pembicaraan-pembicaraan. Ya, sehingga beliau mengetahui hakikat sesuatu itu secara pasti. Al-hadits ditafsirkan oleh banyak ahli tafsir, artinya takwil mimpi. Bisa mengartikan mimpi dengan pasti, dengan benar, tahu hakikatnya. Ya, tapi kalau dilihat konteksnya hadits itu banyak ya. Bisa pembicaraan para nabi, bisa kitab-kitab, bisa. Harusnya lebih luas daripada itu. Ya. Dan kaidah dalam tafsir, kalau ada satu kalimat dalam ayat,
dia mengandung beberapa makna dan ada makna yang lebih luas, maka asalnya kita bawa kalimat itu kepada maknanya yang luas. Kepada maknanya yang luas. Ya. Jadi beliau diajari oleh Allah. Ini sudutnya, keutamaan ilmu. Perhatikan. Kemudian di ayat yang ke-22, ketika disebutkan beliau sudah dewasa, sebelumnya di ayat 21 dulu, ketika beliau sudah dibeli sebagai seorang budak. Ini oleh saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke sumur. Dipungut oleh orang-orang yang lewat. Orang-orang yang lewat ini zalim juga terhadap Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf dijadikan budak pula oleh mereka. Dan mereka ini tidak begitu perlu kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dijual kepada orang di Mesir. Nah, pembesar di Mesir ini, inilah yang memeliharanya. Baik, maka di konteks ini, di ayat 21, dikatakan, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Demikianlah kami mapankan Nabi Yusuf di atas muka bumi. Ya. Coba bayangkan ya, tadinya dihasadi oleh saudaranya, dibuang di dalam sumur, ya, jauh dari orang tuanya, kemudian dipisahkan, dipungut sebagai seorang budak oleh orang-orang, dipisahkan dari orang tuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri jalan keluar. Beliau dibeli oleh seorang di Mesir. Orang ini menghargai beliau, memuliakan beliau, disimpan di rumah. Akhirnya beliau pun di situ tenang. Dan Allah mengajari kepada Nabi Yusuf ta'wil ahadits. Wallahu ghalibun ala amrihi. Dan Allah maha menguasai perkara Nabi Yusuf. Selalu mendominasi perkaranya. Amrihi hanya bisa kembali kepada Nabi Yusuf, bisa kembali kepada Allah. Jadi apa yang Allah kehendaki itu pasti akan selalu berjalan. Itu makna kalau kembali kepada Allah. Kalau kepada Nabi Yusuf, artinya Allah Subhanahu wa taala selalu mengurusi urusan Nabi Yusuf. Tapi banyak dari manusia tidak mengetahuinya. Kemudian di ayat yang ke-22 dikatakan walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi begitu sudah sampai beliau ke usia dewasa, usia balik, ya, maka kami beri Nabi Yusuf itu hukum dan ilmu. Kami beri kepada Nabi Yusuf hukum dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Jadi dasarnya Nabi Yusuf dimuliakan dengan ilmu, hukum dan ilmu. Dan beliau mendapatkan hal itu karena beliau termasuk orang-orang yang muhsinin. Ini sifat pokok seorang yang ingin mendapatkan berbagai kebaikan. Dia harus punya sifat ihsan. Iya. Berbuat baik kepada orang. Ihsan itu artinya dia teguh di atas perintah Allah. Iya. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan Allah, dia melihat Allah, atau seakan-akan kalau tidak seperti itu dia tahu bahwa Allah melihatnya. Itu ihsan. Ini sifat Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya dimudahkan untuk beliau ilmu dan diberi hikmah dan hukum. Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dasarnya beliau diberi ilmu. Nah, dari ilmu ini, pengajaran-pengajaran ini, itulah yang mewarnai kehidupan beliau, menyebabkan beliau ditinggikan derajatnya. Ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Karena itu Nabi Yusuf alaihissalam itu mengumpulkan antara dua keelokan. Elok zahirnya, karena beliau sangat tampan sekali. Ya. Dan dimaklumi Nabi Yusuf itu, ya, itu pembahasaan, perumpamaan untuk ketampanan. Dan memang syah di dalam sebagian hadits bahwa Nabi Yusuf diberi 1/2 dari ketampanan. Jadi ketampanan anak Adam itu 1/2-nya diberi kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Diberi kepada Nabi Yusuf. Makanya bahasa perempuan-perempuan yang terfitnah oleh Nabi Yusuf itu, yang memegang pisau, ketika Nabi Yusuf keluar, tidak terasa pisau itu mengiris tangan-tangan mereka. Saking takjubnya mereka melihat Nabi Yusuf.
Wa qulna hasyallah. Mereka berkata hasyallah, maha suci Allah. Ma hadza basyaran. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia, kata para perempuan itu. Yaitu penampilan zahir Nabi Yusuf. Tapi Allah berikan juga keelokan pada Nabi Yusuf, keelokan batin. Dan ini lebih dahsyat lagi keelokan batinnya. Keelokan batin berupa ilmu, hikmah, dan hukum. Iya. Dan di sini sudut ketinggian ilmu agama. Ketinggian ilmu agama. Mau perbandingan jelasnya? Lihat saja. Keelokan zahir Nabi Yusuf, ketampanannya membuat Nabi Yusuf apa? Terfitnah. Ya, dia dirayu oleh perempuan. Akhirnya dijebloskan ke penjara. Akhirnya tinggal di penjara beberapa tahun. Ini gara-gara ketampanan beliau. Ya. Penampilan, keelokan zahirnya. Tapi lihat keelokan batinnya bagaimana. Keelokan batinnya itu yang membuat beliau selalu dalam keadaan ihsan di segala kondisi dan keadaan. Makanya di penjara itu orang-orang yang di penjara yang ditakwil mimpinya itu berkata kepada Nabi Yusuf, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat engkau sebagai orang yang muhsinin. Ketika Nabi Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, sudah menjadi pembesar di Mesir, Nabi Yusuf, sifatnya tidak berubah. Malah saudaranya juga berkata, "Inna naraka minal muhsinin." Kami melihat engkau Nabi Yusuf sebagai orang yang muhsin. Orang yang sangat baik. Nah, itu sifat beliau. Dan beliau ditinggikan dengan ilmunya itu, beliau bisa menjadi pembesar di Mesir. Dapat kedudukan. Diberi kedudukan khusus oleh raja di Mesir. Itu keelokan ilmu. Keelokan ilmu tidak pernah membawa keburukan pada Nabi Yusuf. Tapi keelokan zahir, keelokan luar, ini kadang menjatuhkan beliau ke dalam fitnah. Baik. Jadi dari sini bisa kita petik ya tentang keutamaan ilmu itu. Dan bagaimana tingginya derajat ilmu. Dan bagaimana tingginya derajat ilmu. Kemudian di dalam surat Yusuf ini terkait dengan ilmu, ya. Di dalam surah ini kita diajari tentang bagaimana keutamaan Nabi Yusuf di dalam mentakbir mimpi. Dalam mengartikan mimpi. Dalam mengartikan mimpi. Mimpi beliau sendiri, beliau tahu artinya. Mimpi dua orang yang dipenjara, itu beliau artikan dengan cepat sekali. Ya, tapi sebelum beliau artikan, beliau dakwai dulu orang-orang di penjara itu. Ya. Dan terjadi mimpi itu sebagaimana yang diartikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ketika raja mimpi, Nabi Yusuf mengartikan mimpi itu dengan cepat sekali. Bukan cuma diartikan mimpinya. Nabi Yusuf menambahkannya dengan memberi solusi untuk mimpi itu. Karena arti mimpi raja, mereka nanti akan tertimpa, akan menghadapi 7 tahun, ya, panen bagus, subur, dan 7 tahun paceklik. 7 tahun paceklik, itu arti mimpi raja. Tapi Nabi Yusuf mengartikan mimpi tersebut sambil memberi solusi. Kalau di 7 tahun subur, maka produksi banyak-banyak. Dan banyak menimbun, banyak menyimpan. Dan gunakan makanan sedikit sesuai dengan apa yang mau dimakan saja. Simpan untuk masa pacekliknya. Nah, begitu masuk di paceklik, Nabi Yusuf terangkan bahwa paceklik ini akan memakan seluruh yang disimpan di 7 tahun. Kecuali apa yang kalian simpan dengan bagus. Harus ada penataan. Ada tambahan lagi. Dan takbir Nabi Yusuf. Dan datang nanti 1 tahun setelahnya, kalian akan mendapatkan hujan. Dan kalian akan bisa memerah dari buah-buahan kalian. Iya. Bisa memerah dari buah-buahan kalian. Nah, ini ketinggian ilmu namanya. Iya. Dan beliau diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Iya, karena itu Nabi Yusuf alaihi salam itu di dalam ilmu itu luar biasa dari anugerah Allah kepada beliau.
Dan di sini di dalam kisah Nabi Yusuf ini terdapat etika-etika terkait dengan penuntut ilmu. Yang pertama, yang paling menonjol adalah keikhlasan. Yaitu sifat Nabi Yusuf, keikhlasan. Kita akan terangkan nanti dari sifat yang terpuji yang harus kita contoh dari Nabi Yusuf, keikhlasan. Dan bagaimana keikhlasan ini banyak menyelamatkan beliau. Ya, ciri keikhlasan Nabi Yusuf, perhatikan. Ketika Nabi Yusuf mengartikan mimpi dua orang yang dipenjara, orang yang pertama beliau artikan, kamu nanti akan memerahkan anggur untuk tuanmu dan kamu akan bebas dari penjara. Itu arti mimpinya. Orang yang pertama. Orang yang kedua, beliau artikan mimpinya bahwa orang ini nanti akan dipenggal lehernya, kemudian burung akan makan dari kepalanya. Iya. Dia akan disalib dan burung akan makan dari kepalanya. Makan dari kepalanya. Jadi yang kedua ini dia akan mati. Tapi yang pertama akan selamat. Nah, makanya pada orang yang Nabi Yusuf sangka akan selamat, beliau titip pesan. Ya, karena dia akan melayani seorang pembesar. Ternyata dia akan melayani seorang raja ternyata orang ini. Maka dia berkata, nanti kamu kalau keluar dari penjara, sebutkanlah masalah saya kepada tuan kamu. Karena Nabi Yusuf masuk di penjara, dia zalimi. Nah, itu perlu sampai berita kepada orang yang punya kedudukan. Nah, ternyata orang ini, subhanallah, keluar dari penjara, dibuat oleh syaitan, dia lupa tentang Nabi Yusuf. Coba bayangkan, sampai Nabi Yusuf tinggal di penjara bertahun-tahun. Gara-gara dia lupa ini, orang ini. Begitu raja mimpi, nah barulah orang ini ingat. Semuanya sudah jadi mimpi. Rajanya mimpi. Setelah mimpi, raja kumpul, para pembesarnya, tokoh-tokohnya. Tidak ada yang bisa mentakwilnya. Nah, barulah orang yang terpikir, oh rupanya ada Nabi Yusuf. Ada Yusuf. Nah, makanya dia berkata, kirim saya kepada Nabi Yusuf. Nanti saya akan tanya kepadanya. Maka dikirimlah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Pelajaran adab dan etikanya. Nabi Yusuf ketika didatangi oleh orang ini, Nabi Yusuf langsung jawab pertanyaannya. Nabi Yusuf tidak tanya, kenapa kamu lupakan saya? Kenapa kamu telantarkan saya sampai saya bertahun-tahun di penjara? Beliau tidak berkata seperti itu. Beliau tidak pernah menyinggung tentang masalah itu. Beliau hanya menjawab saja dari pertanyaannya. Nah, itu keikhlasan namanya. Iya. Orang yang ikhlas itu dia tidak mempersalahkan. Dia cuma titip pesan. Tolong disampaikan. Dia lakukan tidak ada masalah. Tidak lakukan tidak ada masalah. Dan itu kelihatan Nabi Yusuf tidak berpengaruh. Makanya ketika orang ini balik, itu tidak pernah disinggung oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan itu bentuk dari keikhlasan beliau. Ya, alaihissalam. Kemudian dari etika ilmu juga, di sini, Nabi Yusuf alaihissalam itu mendahulukan yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Karena setelah orang ini, dua orang yang bertanya tentang mimpi, Nabi Yusuf bisa mengartikan mimpinya. Tapi sebelumnya Nabi Yusuf nasihati mereka dulu. Diberi pengarahan tentang tauhid, siapa yang diibadahi. Subhanallah. Baru setelah itu, beliau artikan mimpinya. Jadi ini jalan dalam belajar. Dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Ya kalau belajarnya itu lompat-lompat, tidak teratur, itu bangunan ilmiahnya tidak bagus. Tapi kalau dia membangun dari pondasi, kemudian dia bangun sedikit-sedikit ke atas, akan elok nanti hasilnya. Bagus nanti jalannya. Dan itu berlaku untuk semua jenis ilmu. Seperti itu. Kemudian di dalam kisah Nabi Yusuf ini juga, itu disebut takbir mimpi itu beberapa kali dengan bahasa fatwa. Iya. Dengan bahasa fatwa. Fatwa ini kalimat mengerikan ya. Karena fatwa itu artinya kita mewakili Allah untuk menjawab. Itu fatwa namanya. Kita mewakili Allah untuk menjawab. Dan itu tugasnya para nabi dan para rasul dan tugasnya orang-orang yang berilmu. Makanya tidak boleh ada yang masuk dalam mentakbir mimpi, mengartikan mimpi kalau dia tidak punya ilmu tentang itu. Tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Sebagaimana dia tidak boleh masuk bicara tentang agama kalau dia tidak punya ilmu tentang itu. Iya. Dan ini termasuk masalah besar kita di masa ini ya. Orang-orang yang bukan keahliannya di bidang agama, bukan
jalurnya di situ, tapi subhanallah kadang dia lebih pandai dari para ulama berbicara di masalah-masalah besar. Kadang masalah-masalah terkait dengan banyak manusia, bahkan terkait dengan darah orang, terkait dengan nyawa orang. Iya. Dan ini adalah hal yang haram, tidak diperbolehkan. Iya. Kalau ada misalnya tukang bengkel, dia kasih resep orang untuk sakit gigi, nah itu marah nanti dokter giginya. Apa hubungannya kamu bengkel dengan gigi? Itu bukan di keahlian kamu. Tapi sekarang subhanallah orang masuk di pembahasan agama, bicara tentang ayat-ayat Al-Quran, bukan keahliannya, tidak punya ilmu, dianggap hal yang lumrah, hal yang biasa. Dan ini perkara yang sangat berbahaya. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Iya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan banyak hal yang terkait dengan ilmu ya. Cuman yang terakhir di sini saya ingin tampakkan satu keutamaan ilmu yang kadang jarang diperhatikan. Para ulama itu tidak perlu kepada raja-raja. Dengan ilmu mereka itu, mereka hidup diperlukan oleh manusia berkhidmat. Tapi raja yang perlu kepada mereka. Makanya Nabi Yusuf itu ketika beliau mentakbir mimpinya raja langsung tahu kedudukan Nabi Yusuf. Coba bayangkan, raja saja tidak tahu apa arti mimpinya. Dia tanya kepada seluruh pembesarnya di istana, tidak ada yang tahu. Nabi Yusuf paham arti mimpi itu, bukan cuma paham saja, memberi solusi untuk masalah yang dihadapi sekaligus. Nah, ini luar biasa tampak dari ilmu beliau. Makanya tidak sungkan-sungkan raja langsung berkata, datangkan dia kepadaku. Ya, datangkan dia kepadaku. Baik. Saya di sini ingin menjelaskan pembahasan yang keempat terkait dengan kedudukan tauhid di kalangan para nabi. Jadi jangan dikira bahwa Nabi Yusuf itu dari mukjizatnya hanya sekedar menjelaskan mimpi saja. Iya. Betul, dari tanda-tanda kenabian ada diberikan. Setiap nabi itu ada tanda kenabiannya. Dan itu lumrah. Dan biasanya nabi itu diberi tanda kenabian apa yang mendominasi di kalangan masyarakat, di kalangan kaum yang mereka diutus di situ. Makanya di masa Nabi Musa itu tatkala orang-orang banyak menggunakan sihir, hal-hal yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala beri Nabi Musa dari tanda kenabian hal yang meruntuhkan mereka di dalam hal itu. Ya, itu bukan sihir, mukjizat dari Allah. Tongkat beliau berubah menjadi ular beneran. Kalau tukang sihir enggak, tali tongkat dihayalkan ke mata orang bahwa itu ada ular, dihayalkan. Tapi dia hakikatnya masih tali dengan tongkat, bukan ular, tapi pandangan orang dihayalkan bahwa itu adalah ular. Tapi Nabi Musa tidak, tongkatnya dilempar berubah menjadi ular. Ahli-ahli sihir yang sangat tahu sihir melihat ular benaran, makanya mereka langsung masuk Islam. Ya, sebab itu mereka tahu itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu tanda seorang nabi benar. Iya, itu suatu mukjizat. Makanya mereka sujud tukang sihir dan masuk Islam, ikut kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Isa alaihi salam, orang-orang di masanya itu merasa hebat di kimia, di pengobatan. Ya, makanya Nabi Isa diberi oleh Allah mukjizat yang mereka tidak mampu seperti itu. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli, dan itu tidak pernah terjadi di kedokteran mereka. Ya, dan itu dari tanda kenabian. Sama dengan Nabi Yusuf. Ya. Di masyarakat Mesir itu banyak berbicara tentang mimpi, mereka mengartikan. Tapi subhanallah, itu yang berada di sekitar raja juga itu bukan tidak mengerti, tapi mimpi yang raja lihat itu yang mereka tidak tahu. Iya. Makanya Allah tampakkan Nabi Yusuf alaihi salam dengan di posisi itu. Tapi kalau para nabi dan para rasul semuanya
itu bersepakat dengan suatu ciri yang sama. Ciri mereka apa? Mengajak kepada tauhid, memurnikan ibadah kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam di sini. Iya, bisa dilihat di ayat yang ke 38. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Ya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, dan saya mengikuti agama kakek-kakekku. Ya, ayah-ayahku itu, bapak-bapakku, itu artinya dari kakek. Jadi kalau kakek ke atas itu disebut ayah ke atas ya, dalam bahasa Arab. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, nah ini semuanya kakek-kakeknya, para nabi semuanya. Ya, Nabi Yusuf ini luar biasa, beliau keturunan nabi. Nabi Yusuf itu anak nabi, anaknya kakeknya nabi. Iya. Kakeknya adalah seorang nabi. Nah, jadi kata Nabi Yusuf, saya ikuti kakek-kakekku para nabi ini. Apa agama kami, ketentuan kami? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pantas bagi kami berbuat kesyirikan kepada Allah dalam hal apapun. Itu agama mereka. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Dan itu dari keutamaan Allah atas kami dan terhadap seluruh manusia. Tapi banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Iya. Tauhid ini kebahagiaan hidup. Itulah yang membahagiakan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga beliau di kondisi apapun selalu disebut minal muhsinin. Orang yang berbuat baik, orang yang bertauhid, sangat berada di jenjang yang paling tinggi dari penghambaan. Itu tauhid yang melekat pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ajarannya para nabi dan para rasul. Iya. Karena itulah di sini Nabi Yusuf alaihissalam itu berdakwah kepada tauhid dan memulai dakwanya dengan tauhid. Makanya di akhir ayat itu, di akhir surah itu disebut ayat tentang dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani. Ya. Yang berada di akhir surah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka. Ini setelah disebutkan kisah Nabi Yusuf di ayat 108. Ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas petunjuk. Saya dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah dan saya bukan termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Saya bukan orang yang termasuk berbuat kesyirikan. Allah firman di tempat yang lain, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ayat ke-36 dari surah An-Nahl. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya setiap dari mereka menyampaikan beribadahlah kepada Allah dan jauhi taghut. Jadi seluruh nabi itu dakwanya. Itu yang mereka sampaikan. Dan Nabi Yusuf ketika masuk ke penjara, orang yang bertanya tentang mimpi, sebelum dia jelaskan mimpinya, dia ajari dulu tauhid. Ya, sebab ini pokok kehidupannya, sumber keselamatannya. Mimpinya dia tahu artinya, tidak dia tahu artinya, tidak berpengaruh. Sebab itu akan terjadi. Adapun mereka sendiri, yang paling pokoknya mereka bertauhid, memurnikan ibadah kepada Allah, masuk ke dalam Islam, itulah keselamatannya. Iya. Makanya beberapa ayat, 3 ayat, semuanya berbicara tentang tauhid dulu Nabi Yusuf. Baru setelah itu beliau terangkan arti mimpinya. Arti mimpi kedua orang tersebut. Nah, itu dakwanya para nabi dan para rasul. Iya. Dan di dalam kisah ini, di ayat berikutnya, di ayat ke-39 dan setelahnya, itu terdapat bantahan yang menghancurkan seluruh kebatilan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Menghancurkan kebatilan seluruh orang yang berbuat kesyirikan. Ini kalau kawan-kawan dari
fakultas komunikasi atau ada jurusan komunikasi, ini penting ya pembahasan ini. Ini cara berdiskusi ilmiah. Cara seorang meruntuhkan sebuah dalil yang batil. Iya. Di sini disebutkan di surah ini 4 tahapan meruntuhkan kebatilan orang yang berbuat kesyirikan. Tahapan yang pertama dibantah dari sudut dalilnya. Tahapan yang kedua dibantah dari sudut pendalilannya. Isi dalilnya. Kemudian tahapan yang ketiga dibantah dari sudut hakikat kenyataan pada apa yang mereka pakai sebagai dalil. Dan bantahan yang keempat dibantah dengan mendatangkan hal yang menghancurkan dalil mereka. Itu 4 hal. Coba lihat di ayat 39. Ya sahibai sijin, a'arbabum mutafarriquna. Ini bantahan pertama. Dari sudut dalil mereka. Orang yang berbuat kesyirikan. Mereka katakan, kami beribadah kepada sembahan-sembahan lain. Ya, selain daripada Allah. Itu sembahan benar, kami sembah. Itu dalil mereka. Maka dibantah dari sudut dalil. A'arbabum mutafarriqun. Apakah sembahan-sembahan yang beraneka ragam, berbeda-beda? Iya. Kalau dia sembahan, tidak mungkin sembahan itu banyak. Berbeda-beda. Akal tidak menerimanya. Iya. Akal tidak menerimanya. Sebab kalau seperti itu, la'ala ba'duhum ala ba'd. Sebagian dari Tuhan ini akan merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Akan hancur alam ini. Tidak ada yang, tidak mungkin. Sebab sifat yang diibadahi, dia yang bersendirian. Dia menguasai. Ya. Dan ini tidak mungkin tiba-tiba sembahan yang beraneka ragam. Ini dari sudut dalilnya. Dari sudut kandungan pendalilan. Kalau bisa diibadahi. Dibantah pada kelanjutan. Amillahul wahidul qahar. Ataukah yang diibadahi itu hanya Allah yang maha satu, lagi maha menguasai. Itu yang dicari dalam ibadah. Dialah Allah yang maha satu, yang maha menaklukkan. Ya beda dengan apa yang kalian ibadah itu. Berbeda-beda, tidak punya kemampuan, dan tidak menguasai. Ini sudah 2. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah kalian itu, beliau ini bantahan dari sudut hakikat yang mereka ibadahi. Yang kalian ibadahi itu sebenarnya cuma nama-nama yang kalian sebutkan. Ya. Nama-nama yang kalian sebutkan. Sembahan-sembahan sudah ada dari bapak kalian, nenek moyang kalian. Nama-nama yang kalian buat sendiri. Allah tidak pernah menurunkan argumen tentang itu. Bagaimana bisa menjadi yang disembah? Dan sudut yang keempat dibawakan bantahan di luar daripada itu yang menghancurkan dalilnya. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menghancurkan semuanya. Menghancurkan semuanya. Iya. Jadi kalau ibarat kita menghadapi bangunan, ya kita ingin hancurkan misalnya bangunan ini. Pertama kita kalau dihancurkan di atas, ya oke ya. Tapi setelah itu harus dihancurkan juga pondasinya. Tapi yang paling hebatnya kalau dihancurkan pondasinya, diruntuhkan semuanya dari atasnya. Dan kadang kalau menghadapi sesuatu, ya dia tidak bisa meruntuhkannya. Ada bangunan tidak bisa diruntuhkan. Dia bikin bangunan yang menghalanginya supaya tidak mengganggu. Nah, itu paling tidak seperti itu. Nah, sama di dalam berdiskusi ilmiah untuk menjatuhkan suatu kebatilan seperti itu. Nah, ini di surah Yusuf ini terdapat pokok dan dasar di dalam hal itu. Dan di dalam surah Yusuf ini terdapat pembahasan tentang rukun-rukun iman. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan terhadap Rasul, keimanan terhadap hari akhirat, keimanan terhadap takdir. Ini ada semua ya. Ya. Bagaimana Nabi Yakub alaihissalam ya sangat meyakini dari ketentuan Allah. Ya, mengambil sebab. Beliau sudah berhati-hati, Nabi Yakub itu. Nabi Yusuf dijaga, ya, dan beliau ketika akan mengirim saudara Nabi Yusuf ya ke Mesir, itu diambil sumpah dulu dari saudara-saudaranya semuanya. Setelah sumpah akan membawa balik, nah baru Nabi Yakub kasih nasihat lagi. Nanti kalian kalau pergi, kalian jangan seperti kayak rombongan masuk ke kota.
Ya, berpisah-pisah kalian, masuk dari berbagai pintu supaya tidak dicurigai orang. Diberi dari jalan-jalan supaya sebab-sebab bisa selamat. Tapi takdir Allah sudah memastikan ya tentang hal tersebut. Makanya beliau berkata, inil hukmu illa lillah. Ya, alaihi tawakkaltu, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hukum itu milik Allah, kepadanya lah saya bertawakal, dan kepadanya lah orang-orang yang bertawakal melakukan tawakalnya, bersandar kepadanya. Nah, itu semuanya dari kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, dan ini tauhid yang luar biasa. Tidak putus asa dari rahmat Allah. Ini juga dari pembahasan tauhid. Sebab seorang mukmin seperti itu, dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Iya. Dan juga terdapat bantahan terhadap kelompok Murji'ah dari surah Yusuf ini di pembahasan iman. Ada bantahan terhadap orang-orang Qadariyah dari sudut mengambil sebab. Ya, dari sudut mengambil sebab. Dan yang semisal dengannya, ya, dari pembahasan-pembahasan bantahan terhadap orang-orang yang keluar dari jalan. Ya, ini saya isyaratkan ya dari pembahasan-pembahasan tauhid yang penting di surah Yusuf ini. Baik, kemudian yang berikutnya kita ingin menyinggung pembahasan terkait dengan pengaturan yang memperbaiki manusia, memperbaiki kehidupannya, tentang tata negara, peradilan. Nah, ini disebut dengan politik syar'i ya. Ya, di dalam istilah fikih, dan itu pembahasan di dalam agama. Jangan ada yang mengatakan bahwa agama ini, politik itu dipisahkan dari agama. Itu bukan bahasa umat Islam. Ya. Politik itu ada kaitannya dengan agama. Tapi politik yang bagaimana? Itu harus dipahami. Politik syar'i. Politik syar'i itu apa? Dari kata siasa. Siasa itu artinya pengaturan untuk memperbaiki sesuatu. Untuk memperbaiki sesuatu. Jadi kalau misalnya ada yang sudah diberi anugerah keturunan, maka keturunannya ini ketika dia didik dari kecil sampai besarnya, itu disiasati namanya dalam bahasa Arab. Dia merawatnya, mengaturnya supaya bagus, membimbingnya. Itu siasat. Makanya para nabi itu dikatakan kana bani Israel tasusuhumul anbiya. Adalah Bani Israel itu mereka disiasati oleh para nabinya. Maksudnya para nabinya mengatur mereka, menjaga kebaikannya, memberikan keperluannya, melihat apa yang kurang, dan seterusnya. Dan itu memang tugasnya para nabi terhadap umatnya. Iya, terhadap umatnya. Itu maksud dari siasa di sini. Di dalam surah Yusuf ini luar biasa ya pembahasan-pembahasan seputar hal itu. Iya. Diberi di dalam surah ini sifat seorang pemimpin itu apa? Sifat seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu diterangkan di dalam kisah Nabi Yusuf ini alaihissalam, ya, berbagai sifat. Di antara sifatnya dia mengenal di antara sifat orang yang orang yang menjadi pemimpin itu, dia mengenal dari pokok-pokok kebaikan di tengah manusia. Dan pokok-pokok kebaikan di tengah manusia itu yang disepakati di seluruh agama adalah penjagaan terhadap 5 hal yang darurat. Penjagaan terhadap agama, terhadap jiwa, terhadap kehormatan, terhadap akal, dan terhadap harta. Terhadap harta. Ini daruriyat namanya. Sebagaimana juga dijaga al-hajiyat, hal yang penting, dan dijaga juga at-tahsiniyat. Iya. Yang primer, sekunder, dan tersier, semuanya dijaga. Dan itu ada di dalam syariat. Berputar di situ. Dia mengerti. Karena itu dari seorang kepala negara itu, dia mengerti tingkat-tingkat kejelekan. Ini jelek, ini sangat jelek, ini paling jelek. Ini baik, ini sangat baik, ini yang paling baik. Dia mengerti tingkat-tingkatan itu. Ya. Sehingga dia bisa mengatur dengan bagus. Mengatur dengan bagus. Karena itu di sini kita lihat ya di pembahasan di sekitar raja itu tidak semuanya lengkap. Makanya ketika raja tanya tentang mimpi, tidak bisa jawab mereka. Apa mau dipecat semua?
Ini kalian tidak becus kerjanya, tidak ngerti. Enggak, orang itu ada kemampuannya masing-masing, ada keahliannya. Dan disitulah sudut politik pengaturan. Iya, seorang pemimpin itu, dia tidak melihat kepada kekurangan orang, tapi dia lihat potensinya apa. Kalau ada kekurangan dari sudut, dia cari dari sudut lain yang menutupi dari kekurangan itu, supaya menjadi lengkap di sisinya. Nah, itu seorang pemimpin. Makanya tidak semua orang yang berada di sekitar pemimpin itu lengkap. Seluruh keperluannya berkumpul pada satu orang saja. Tidak, tapi berkumpul pada banyak orang. Iya, dia satukan akan hal tersebut. Nah, disitulah kemampuan seorang pemimpin. Makanya di Ratu Saba itu, Balkis itu, nah itu dia bisa berkuasa karena dia punya sifat kepemimpinan lebih daripada orang-orang yang berada di sekitarnya. Makanya ketika dapat surat dari Nabi Sulaiman, dia tanya kepada pembesar-pembesar yang berada di sekitarnya. Ya, dia berkata, ya ayyuhal mala'u, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alaihi wa atuni muslimin. Ya, ma kuntu qati'atan amran. Ayat kelanjutan ayat, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Saya tidak akan memutuskan perkara sampai kalian menyaksikan. Apa kata para pembesarnya yang berada di sekitarnya? Nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanduri madza ta'murin. Kami ini adalah orang yang punya kekuatan saja, jagoan perang. Ya, perkara yang seperti ini kamu silahkan menilai. Kami akan melaksanakan perintahmu. Nah, ini orang ada keahlian di bidang perang. Ya, dia keahliannya perang, tapi dia nggak tahu masalah-masalah terkait dengan politik, pengaturan. Nah, itu bukan keahliannya seperti itu. Makanya ada sebagian sahabat itu ditempatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia cuma di bidang perang saja, tapi dia tidak dijadikan pemimpin di kota. Tidak. Ada sebagian lagi, dia kalau diikutkan perang, dia menjadi pasukan saja, tidak boleh menjadi pemimpin. Seperti misalnya Al-Bara' bin Malik radhiyallahu taala anhu, itu Umar sudah wanti-wanti ke pasukan, jangan sekali-sekali kalian mengangkat Bara' bin Malik ini sebagai pemimpin. Sebab kalau dia memimpin pasukan, dia pasti akan menjatuhkan pasukannya ke dalam kebinasaan. Padahal Bara' bin Malik ini luar biasa. Dari sudut kekuatan, kehandalan. Beliau dalam 100 duel di peperangan tidak pernah kalah. Pernah menyerang suatu pasukan, dia sendiri saja. Dari depan dia tembus ke belakang, dari belakang balik lagi ke depan. Untuk menghancurkan maknawiyah pasukan musuh itu. Ya, tapi bersama dengan itu Umar berkata, jangan pasang dia sebagai pemimpin. Dia akan menjatuhkan pasukannya dalam kebinasaan. Kenapa? Karena Al-Bara' bin Malik dikhawatirkan kalau dia memimpin pasukan, dia akan ukur pasukannya seperti dirinya. Dan pemimpin tidak boleh seperti itu. Pemimpin tidak boleh memikirkan dirinya. Ukuran kemampuan dia. Dia harus melihat kondisi keseluruhan. Ya, itu dalam kepemimpinan. Sama dengan orang yang berada di sekitar, ada yang jelek. Ya. Misalnya di sebagian negara, di sebagian suasana politik, di sebagian negeri, ada orang-orang yang naik memangku jabatan, orang yang tidak layak. Ya, karena asalnya naik ke sana bukan dengan cara yang syar'i. Akhirnya masuk ke di situ orang-orang yang bukan ahli. Tapi mau diapakan? Ini sudah terlanjur, ini sudah berada di posisinya. Ini tidak bisa diganti. Kalau diganti akan muncul kerusakan. Nah, itu sudut menimbang kejelekan namanya. Ini ular. Ular ini bahaya. Ya. Tapi ular itu, kobra misalnya, kobra itu bahaya. Tapi kobra ini kalau dihadapkan kepada orang-orang bisa membuat sebagian orang takut. Tapi kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kobra ini menggigit kita. Iya. Menggigit kita. Makanya dia dipelihara dalam konteks seperti itu. Karena darurat terpaksa itu kadang ada di dalam salah satu sifat dari kepemimpinan. Nah, itu namanya pengaturan dari sudut politik syar'i. Makanya seorang pemimpin itu pandai dia menghitung, mengukur tingkat-tingkat kerusakan sesuatu atau bahaya, atau dia sudah mengukur ke depannya. Ya, dan Nabi Yusuf alaihi salam, ya, Nabi Yusuf alaihi salam, beliau dari sifat kepemimpinannya di itu terlihat beliau sangat mengerti rincian-rincian. Ya.
Makanya ketika beliau kasih usul kepada beliau takbir mimpinya, jadi raja mimpi melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Dan ada 7 tangkai yang hijau, ada 7 tangkai yang kering. Nah, ditakwil oleh Nabi Yusuf, ada 7 tahun mereka akan panen di situ, subur, ada 7 tahun paceklik. 7 tahun paceklik. Ketika beliau sebutkan 7 tahun paceklik, 7 tahun yang subur, kata beliau tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun. Kata beliau apabila kalian nanti akan menanam secara berkesinambungan itu selama 7 tahun. Maka apa yang kalian panen biarkan pada bijinya. Ini perhatikan ya, dari sudut keahlian Nabi Yusuf. Sampai dia tahu kalau hasil panen itu tetap di bijinya, maka hasil panen ini akan tahan lama. Akan tahan lama. Padi kalau dia masih di bijinya, masih di dalam ininya, itu akan tahan lama. Akan tahan lama. Dan banyak seperti itu. Kalau dia masih di dalam di dalam tangkainya, di dalam kulitnya, itu bisa tahan lama, disimpan. Jadi rincian yang seperti ini dikuasai oleh Nabi Yusuf. Ya, dan beliau juga mengerti rincian dari sudut perekonomiannya. Kita timbun, kita kumpulkan bahan sebanyak-banyaknya di musim subur, kita siapkan untuk musim pacekliknya. Makanya ketika Mesir menghadapi masalah itu, Mesir terkenal dari berbagai pelosok. Mereka punya bahan makanan. Makanya saudara-saudara Nabi Yusuf yang berada di Syam atau berada di Palestina, mereka datang ke Mesir untuk mencari makanan disebabkan karena keahlian Nabi Yusuf di dalam hal itu. Itu sudut politik namanya. Ya, sudut politik. Baik. Karena itulah di sini juga dari keindahan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam pembahasan pengaturan dan politik, beliau gabungkan antara sifat rahmat dan sikap tegas. 2 hal beliau miliki. Dari rahmat beliau, ketika saudara-saudaranya datang, ini bayangkan ya, saudara-saudaranya yang membuat beliau dijatuhkan ke sumur, dijual sebagai budak, beliau dipenjara bertahun-tahun. Sekarang Nabi Yusuf sudah menjadi apa? Orang yang punya kedudukan, saudaranya datang. Nabi Yusuf kenal mereka, saudara-saudaranya sudah tidak kenal. Itu mungkin sudah 40 tahun ya, bayangkan dari kecil. Nabi Yusuf dipungut oleh orang, dipelihara sampai dewasa. Setelah dewasa dipenjara pula, hampir 10 tahun. Mungkin sudah pertautan puluhan tahun mereka nggak jumpa dengan Nabi Yusuf. Begitu ketemu mereka sudah tidak kenal Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengenal mereka. Tapi dari keadilan beliau dan inisiatif syar'i, seorang pemimpin itu tidak membedakan siapapun pada kemaslahatan yang merupakan kemaslahatan bersama. Semuanya perlu makanan, datang semuanya, nggak ada masalah. Dia benci, tidak dia benci, lawan, musuh, semua yang penting dia adalah rakyat yang perlu diberikan dari haknya, perlu dilayani, maka dilayani. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya begitu dilayani, lembut Nabi Yusuf, rahmat. Ya. Tapi beliau kasih syarat, datangkan saudara kalian dari ayah kalian. Ini 10 orang yang datang, masih ada 1 saudara yang Nabi Yusuf tidak datang. Datangkan saudara kalian. Ya. Dan itu bahasanya bahasa adil ya, karena kalian masa 11 orang bersaudara cuma 10 yang pergi. Datangkan saudara kalian yang 1. Lembut. Tapi begitu beliau ingatkan tentang hal tersebut, kata beliau, fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi. Kalau kalian tidak bawa saudara kalian, maka tidak ada lagi bagian makanan di sisiku. Ini beliau gabungkan antara rahmat dan kekuatan. Yaitu sifat pemimpin. Pemimpin itu bukan cuma los saja, rahmat saja. Ya. Tapi dia juga harus tegas. Tapi jangan tegas saja. Tidak seperti itu. Harus juga dia buka pintu rahmat. Dan itu katanya disebutkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Itu sudut kepemimpinan beliau yang sangat hebat di situ. Makanya beliau 30 tahun memimpin kaum muslimin, damai, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan. 30 tahun disebut sebagai tahun jamaah. Ya, pernah ada gubernur, ada orang yang lari dari sebuah wilayah, bermasalah dengan gubernurnya, dia datang kepada Muawiyah, maka Muawiyah melindunginya. Gubernur itu menulis surat kepada Muawiyah tentang orang itu. Maka Muawiyah berkata kepadanya, wahai fulan, tidak cocok
kita mensiasati manusia dengan satu bentuk politik saja, dengan satu bentuk siasat. Sama saya ada kelembutan, sama kamu ada ketegasan. Sama kamu ada kelembutan, sama saya ada ketegasan. Harus berbalik seperti itu. Inilah tingkat-tingkat yang seperti ini, itu pengaturan dari sudut siasat syariah. Dan itu dijaga, dipelihara. Ada timbangannya, ada ukurannya. Makanya di dalam melihat aturan-aturan yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu, kadang ada hal-hal yang sebenarnya kalau kasat matanya mungkin itu kurang layak dilakukan oleh pemimpin, tapi hakikatnya dia benar di dalam hal tersebut. Hakikatnya benar di dalam hal tersebut. Dan ini sekali lagi, ilmu ada bidangnya. Saya sebenarnya mencatat banyak hal ya di pembahasan ini dari kisah Nabi Yusuf, tapi waktu membatasi kita. Saya pindah kepada pembahasan yang lainnya terkait dengan masalah sifat-sifat muqawimat al-amnil fikri atau al-muwatana as-salihah. Dan ini mungkin pembahasan yang terakhir ya. Hal-hal yang lain saya akan masukkan ke dalam pembahasan ini. Ini Nabi Yusuf ini sosok teladan. Banyak ciri-ciri bagus di dalamnya, sifat-sifat yang mulia. Dan beliau menghadapi berbagai orang yang memiliki sifat yang buruk. Saudara-saudaranya hasad kepadanya. Iya. Ini saudaranya subhanallah ya, orang-orang soleh. Hasad, tapi hasad orang soleh. Ya. Kita bunuh saja Nabi Yusuf. Atau kita buang dia. Setelah itu kita bertobat menjadi orang soleh. Itu bahasa mereka. Jadi belum melakukan dosa, sudah niat mau tobat. Ini saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, saudara-saudara Nabi Yusuf. Itu dihadapi. Orang yang merasa bangga dengan jumlahnya. Ayah kita ini menyayangi Nabi Yusuf dan saudara dia. Sedangkan kita 10 orang. Ini kita 10 ini. Masa kita ditelantarkan 10? Dia lebih cinta kepada 2 orang. Nah, ini berbangga dengan jumlah mereka, 10 orang. Walaupun hakikatnya mungkin tidak seperti itu yang dilakukan oleh ayahnya. Tetap berlaku adil. Tapi namanya kecondongan hati itu kan tidak bisa dikontrol orang tua, kecondongan hati. Kecondongan hati itu tidak bisa dipenjara, namanya kecondongan hati. Tapi kalau dia berlaku adil, semuanya diberi makan, semuanya diberi pakaian, semuanya diberi tempat tinggal, itu tidak mungkin seorang nabi berlaku tidak adil di situ. Tapi kecondongan hati, itu perkara yang lumrah dan wajar. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, orang tua harusnya juga mengontrol kondisi dan keadaan anak-anaknya di dalam hal yang seperti itu. Jangan sampai terjadi kejadian seperti saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Iya. Jadi Nabi Yusuf ini, beliau menghadapi dari akhlak-akhlak yang gak bagus. Dan beliau sendiri, subhanallah, dibimbing dengan berbagai akhlak yang mulia. Berbagai akhlak yang mulia. Dan ini sifat-sifat kalau terkumpul pada seseorang, itu lurus jalannya. Bagus kehidupannya. Dia hidup di negeri mana saja, hidup di bumi mana saja dia pijak, ada langit yang menuduhi dia akan menjadi orang yang berberkah di situ. Akan menjadi warga negara yang baik, yang bisa berkhidmat kepada manusia. Dan ini penting, cara berpikir seperti ini itu penting dimiliki oleh para pemuda. Jangan sampai muncul orang-orang yang pikirannya ekstrim, ya, selalu ingin meluap, radikal, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi diperhatikan ya Nabi Yusuf alaihi salam dengan berbagai musibah yang menimpa beliau, itu tidak merubah keadaan beliau. Beliau ada standar. Bahkan menjadi lebih baik dan lebih baik, semakin tinggi keimanannya, ya, dan semakin besar dari kebaikannya. Ya, makanya ketika beliau menjadi seorang menteri, itu beliau sebutkan bahwa ini adalah nikmat dan karunia dari Allah. Dan ketika beliau berjumpa dengan saudaranya, beliau terangkan bahwa siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak menelantarkan pahala orang yang berbuat baik. Ketika beliau sudah selesai semuanya, beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diwafatkan sebagai seorang muslim dan diikutkan kepada orang-orang yang salih. Itu tidak merubahnya. Iya. Jadi pembawaan ini cara berpikir aman namanya. Ini pembawaan cara berpikir aman yang membantu seseorang untuk berada di jalur yang benar. Iya, berada di jalur yang benar. Dari sifat Nabi Yusuf itu ada namanya al-wasatiyah. Iya. Sikap pertengahan. Ini namanya sikap pertengahan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Iya.
Nah, itu kelihatan ya dari sikap pertengahan Nabi Yusuf ini di berbagai tempat. Iya, di berbagai tempat. Terhadap saudaranya, ya beliau biasa-biasa saja padahal diperlakukan sedemikian rupa. Ya, ketika beliau sudah difitnah, sudah dirayu, kemudian dijebak, beliau lari, ditarik bajunya dari belakang. Ketika si perempuan ini memfitnah beliau di depan suaminya, ya, dia berkata, Yusuf ini ingin berbuat kejelekan terhadapku, terhadap keluargamu. Maka tidak ada hukuman untuk dia kecuali di penjara atau siksaan yang pedih. Nabi Yusuf cuma menjawab sederhana, saya dirayu oleh dia. Ya. Itu bahasa sederhana, seimbang. Beliau membela dirinya, tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Harus beliau tampakkan kebenaran. Tapi beliau tidak berlebihan dalam mengungkapkan, menyebut hal-hal yang lain. Tapi kalimat sederhana, dia yang merayu saya. Ya, maka diputuskanlah oleh mereka dan ternyata kelihatan Nabi Yusuf alaihissalam adalah benar di dalam hal tersebut. Maka ini al-wasatiyah ini, pertengahan ini, itu kelihatan di dalam perbuatannya para nabi dan para rasul, di dalam kehidupannya. Dan ini yang membantu generasi muda kita untuk berada di standar pertengahan. Ya, standar pertengahan. Sebab kapan dia berlebihan atau dia kurang dalam hal itu akan jatuh di dalam perkara yang berbahaya. Kemudian dari sifat Nabi Yusuf, muhsin, selalu berbuat baik. Berlaku baik kepada makhluk. Iya. Dan ini kecintaan. Ya. Dan perhatikan, Nabi Yusuf ini bukan berada di bawah wilayah rajanya seorang muslim, tidak. Rajanya itu tidak ikut kepada Nabi Yusuf. Iya. Walaupun dia bukan masuk ke raja-raja Fir'aun ya, itu masa setelah Nabi Yusuf, tapi raja-raja Mesir itu adalah kebanyakannya orang-orang yang tidak apa? Tidak berislam. Itulah satu contohnya setelah Nabi Yusuf datang Fir'aun di masa Nabi Musa. Ya, tapi bersamaan dengan itu Nabi Yusuf alaihissalam ketika diberi jabatan menteri di situ, kedudukan, beliau berbuat baik. Ada harapan. Berbaik sangka. Itu orang yang hidup namanya. Hidup itu kita harus ada harapan. Iya. Ada harapan. Ya kadang sebagian orang ya kalau di Indonesia ini ya, kadang bangga. Oh Indonesia ini kita punya begini sebut. Ya dari sampai orang. Ya dan memang Masya Allah. Alhamdulillah, tabarakallah. Negeri kita ini punya banyak sekali apa? Dari kebaikan dan kekayaan. Tapi ingat, jangan sampai seorang itu menjadi sombong. Ya, besar kepala dengan itu akhirnya dia ditimpakan berbagai musibah disebabkan karena itu. Ada yang di belakang hal itu bahasanya pesimis. Kita sebenarnya besar begini, tapi kok tidak maju-maju? Ini bahasa pesimis ya. Akhirnya tidak benar pakai bahasa-bahasa seperti itu. Carilah bahasa yang bagus. Mengandung dia itu punya harapan. Mendoakan kebaikan untuk orang. Itu dijaga, husnudzon itu bagus. Berbaik sangka. Ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dari sifat beliau yang patut dicontoh, dia semangat untuk keselamatan manusia. Untuk keselamatan manusia. Karena itu politik beliau di dalam pengaturan menghadapi paceklik itu untuk menjaga keselamatan rakyat semuanya. Tanpa melihat agama mereka apapun. Ya, sebab itu tugas sebagai seorang pemimpin. Untuk memimpin siapa yang berada di bawahnya. Untuk menjaga keselamatannya. Iya. Untuk menjaga keselamatannya. Dan ini cara seorang berinteraksi sebagai seorang warga negara. Orang yang berpikir aman. Orang yang berpikir aman. Kemudian dari sifat Nabi Yusuf alaihissalam bersabar ketika terjadi gangguan atau fitnah. Ada yang mengganggu beliau, berbuat dolim terhadap beliau. Ada orang-orang yang memfitnah beliau, tapi beliau bisa bersabar. Iya, bisa bersabar. Kemudian dari teladan juga di Nabi Yusuf ini, sehingga bagus cara berpikirnya, beliau semangat untuk kebersamaan. Makanya beliau semangat dengan proses itu sampai supaya bagaimana orang tuanya, saudara-saudaranya berkumpul kembali. Dan yang terakhir, harus ada suri toladan yang baik. Karena Nabi Yusuf itu selalu memiliki suri toladan yang baik. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ikuti agama bapak-bapakku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Harus ada suri toladan yang baik.
Nah, itu yang harusnya dijaga. Kalau mau menjadi warga negara yang baik, suri toladannya harus bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, itulah orang yang pertengahan jalannya, orang yang baik jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Dan ini saya Masya Allah sudah terlalu banyak beringkas ya. Saya pikir saya bisa menyampaikan banyak hal. Ternyata masih ada perkara-perkara yang belum bisa disampaikan. Tapi mudah-mudahan apa yang kita terangkan bisa menjadi pencerahan-pencerahan untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam.